Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hasanah. Saya dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah kajian sosiologis yang mempelajari hubungan sosial antara masyarakat sehingga memunculkan interaksi sosial dalam paradigma pendidikan yang pada akhirnya terjadi korelasi pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Adapun definisi sosiologi pendidikan menurut para ahli ada 7. Yang pertama, pendapat dari F.G. Robbins. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dalam proses pendidikan. Struktur di sini mengandung sejumlah dalam pendidikan, sistem, kepribadian, dan pengetahuan. Sedangkan dinamika pendidikan berhubungan erat dengan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, pendapat dari H.P. Fairchild. Arti sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mengaplikasikan tentang problema dalam pendidikan. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. S. Nasution, definisi sosiologi pendidikan adalah wawasan mengenai cara pengendalian dan pengembangan sosial secara individu dan kelompok dalam masyarakat sosial. Yang keempat, pendapat dari Dr. Andes Ariha Gunawan. Ilmu pengetahuan yang menuntaskan problem dalam pendidikan yang melalui kajian sosial. Yang kelima, Francis Brown. Definisi sosiologi pendidikan adalah disiplin ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam analisa lingkungan budaya individu dalam nuansa pendidikan. Artinya, seluruh aspek unsur budaya, sosial, dan pendidikan dijadikan satu dalam prosedur ini. Yang keenam, menurut pendapat dari Rohman Natawijaya, pengertian sosiologi pendidikan adalah cabang disiplin ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pranata suatu pendidikan dengan kehidupan yang lainnya. Misalnya adalah adanya interaksi sosial yang terjadi dalam tipe lembaga sosial pendidikan. Yang ketujuh, menurut Nasution, sosiologi pendidikan artinya ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses pendidikan dalam mengendalikan perkembangan kelompok atau individu agar lebih baik lagi dari sebelumnya yang terjadi. Yang kedua, yaitu materi tentang tujuan mempelajari sosiologi pendidikan. Menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan ada 6. Yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dalam masyarakat. Yang keempat, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Yang keenam, mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Sedangkan yang ketiga yaitu objek sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam sosiologi pendidikan,
yakni masyarakat, tingkah laku, dan institusi pendidikan. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan objek material, sehingga objek formal adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi hubungan pendidikan dan masyarakat, struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Kemudian, pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk mempelajari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan, agar pendidikan dapat mengikuti dan melopori laju perkembangan dan tidak ketinggalan dengan dinamika perubahan. Yang terakhir, wilayah penelitian sosiologi pendidikan. Wilayah penelitian sosiologi pendidikan sangat luas, meliputi hubungan pendidikan dengan masyarakat, pengaruh sekolah dengan pembentukan kepribadian dan perilaku, pengaruh perubahan sosial terhadap sekolah, anak didik, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.